Nanti kita bahas ini, bedah buku. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan. Saya aja membaca gemetar ini, Pak. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, tak sengaja saya melihat sebuah cuplikan video, di mana di video itu ada seorang doi kandang, seorang penceramah, seorang pengkhotbah dari agama seberang, Bapak Ibu, yang beliau gemetaran. Padahal beliau seorang penceramah, seorang pengkhotbah, di mana setiap ceramah beliau, setiap pidato khotbah beliau selalu menjelek-jelekkan iman kekristenan. Dan konon kata pengikutnya, beliau tidak sedang menghina dan menjelek-jelekkan kekristenan, tetapi sedang mengungkapkan kebenaran. Mengungkapkan kebenaran dengan menghina iman lain, mengungkapkan kebenaran dengan menjelek-jelekkan agama lain, mengungkapkan kebenaran dengan menghina Tuhan orang lain. Ini Bapak Ibu dinamakan mengungkapkan kebenaran bagi mereka yang menghina iman kekristenan. Mereka berkata Ustadz itu sedang berdakwah alias pidato. Nah, saudaraku, kalau kita melihat di setiap video beliau, di setiap khotbah beliau, beliau selalu menghina iman kekristenan. Selalu berkata Yesus Kristus tidak mati di salib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalib. Nah, ini selalu diceramahi oleh ustadz tersebut. Nah, dan juga pendeta itu selalu berkata Injil sudah dipalsukan. Dan juga ustadz tersebut selalu berkata di setiap videonya, pengajiannya, Injil sudah dipalsukan. Beliau telanjangi habis-habisan Injil agar orang tidak membaca Injil. Lagi-lagi beliau menertawakan iman kekristenan itu sedang berdakwah atau sedang menyampaikan kebenaran. Siapa beliau? Beliau adalah si Monsieur Sitomorang. Monsieur Sitomorang, Bapak Ibu. Beliau saat ini gemetar ketika membaca buku Bapak Saifuddin Ibrahim. Beliau gemetar hatinya. Bapak Ibu tahu apa yang membuat beliau sampai gemetar hatinya? Buku apa yang dibaca? Buku Pak Saifuddin Ibrahim tentang apa? Tentang banyak orang murtad. Ya, memang saudaraku, awal-awal Pak Saifuddin menulis buku tersebut itu banyak sekali orang murtad, benar-benar gempar bangsa Indonesia ini. Gempar sekali, terutama sekali agama seberang, gempar sekali. Kenapa? Karena mereka berpikir tidak ada yang berani membongkar ajaran mereka. Karena selama ini kita melihat yang sering menghina, mengolok-ngolok iman orang lain itu mereka. Ternyata ada juga di luar sana berani membongkar yang sebenarnya. Ditambah lagi ini adalah zaman internet. Kiamat besar bagi mereka, Bapak Ibu. Kiamat besar bagi mereka. Karena dengan adanya internet semuanya bisa diakses dengan baik. Kembali lagi, Monsieur Sitomorang ketika membaca buku Saifuddin Ibrahim gemetar. Ya, gemetar karena banyak orang yang bertobat, banyak orang yang murtad, banyak orang yang sudah menemukan hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk jalan ke surga. Orang tidak lagi tinggal di dalam dosa, orang tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, tetapi orang tinggal di dalam terang yang benderang. Orang tinggal di dalam firman yang hidup. Orang sudah mendapatkan jalan ke surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika orang baca buku Pak Saifuddin, orang banyak mendapatkan jaminan keselamatan. Orang banyak menemukan jalan ke surga. Orang banyak mendapatkan hidayah. Orang banyak tidak lagi tinggal di dalam dosa. Orang banyak tidak lagi terikat dengan agama. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ayo kita injili Indonesia ini.
Kita injili bangsa Indonesia Bapak Ibu dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Karena ayat ini dibutuhkan oleh semua orang, ya. Oleh semua orang ayat ini sangat dibutuhkan. Persis ketika seseorang menuju ke sebuah tempat, ke sebuah daerah atau desa atau kota. Orang ini belum pernah ke sana, ya tentunya sesat. Lalu orang ini membutuhkan Google Map supaya sampai ke tujuan. Nah, dalam hal ini Google Map yang saya maksud adalah Yeshua HaMashiach. Semua orang butuh Yeshua HaMashiach, bukan Yeshua HaMashiach butuh orang. Tapi semua orang yang ada di dunia ini butuh Yeshua HaMashiach sebagai Google Map, sebagai petunjuk arah, sebagai petunjuk jalan menuju ke kediaman yang kekal, ke tempat yang kekal. Kita tidak menuju ke tempat yang binasa, ke neraka jahanam, tapi kita berada di surga nantinya. Kalau kita berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Itulah yang dinamakan dengan hidayah. Kalau bagi Munzir Sitomorang, kita ini murtad, dikatakan orang yang keluar dari agama Munzir Sitomorang dicap murtad. Padahal orang yang keluar dari agama Munzir Sitomorang, dia masuk Kristen karena dia mendapatkan hidayah, mendapatkan jalan kebenaran, mendapatkan jalan kehidupan, mendapatkan jalan menuju ke surga. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga. Hanya Yesus, melalui Dia kita bisa masuk surga. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kalau kita injili Indonesia, maka cahaya Injil, ya, cahaya Injil, terang Injil ada di bangsa dan negara kita. Ketika cahaya Injil itu menerangi bangsa kita, terang Injil menerangi bangsa kita, maka damai Tuhan, ya, dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di bangsa dan negara ini. Tidak ada lagi orang yang teriak nama Tuhan ketika melemparkan sesuatu. Tidak ada lagi orang teriak nama Tuhan dengan penuh amarah. Dan ketika orang mendengar nama Tuhan, orang itu gemetar. Saudaraku, kenapa? Karena memanggil nama Tuhan dengan penuh keajaiban, dengan takjub, dengan hormat sekali. Kita harus menghormati nama Tuhan kita, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget. Makanya Alkitab kita menulis, mencatat, memberitahukan kepada kita agar kita tidak memanggil nama Tuhan kita dengan sembarangan. Ingat, yang tidak boleh memanggil sembarangan. Memanggil nama Tuhan itu boleh dan diperbolehkan. Yang tidak boleh itu memanggil dengan sembarangan. Memanggil dengan sembarangan saja tidak boleh. Apalagi nama Tuhan kita ganti dengan sesembahan lain. Itu sudah jelas-jelas tidak boleh, saudaraku. Nah, para pencinta channel Injil Habaget, ayo kita lakukan amanat agung. Ya, kita lakukan amanat agung agar Munzir Sitomorang melihat bagaimana ajaibnya Injil ini, ajaibnya orang Kristen, ajaibnya kekristenan di bangsa dan negara ini. Kalau saat ini dia mendengar ratusan orang tiap hari murtad, nanti ke depan dia akan mendengar ribuan orang murtad setiap hari. Ketika hal ini terjadi, maka Bapak Ibu bisa dipastikan apa yang dialami oleh Munzir Sitomorang. Kita berdoa supaya dia juga mengalami hal yang sama sebagaimana kita alami. Sekalipun hari ini dia mencemooh firman Tuhan, dia mencemooh Kristus, dia mencemooh iman kekristenan, dia menghina dan menertawakan Alkitab, kita berdoa supaya Tuhan jamah Munzir Sitomorang. Tuhan lawat Munzir Sitomorang. Tuhan buat bibir, lidah, mulut Sitomorang. Ketika dia menghina kekristenan, dia mengucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kepada Yahweh. Haleluya. Pujilah kepada Tuhan. Arti yang sesungguhnya daripada haleluya itu artinya pujilah kepada Yahweh. Haleluya, pujilah kepada Yahweh.
Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Dia Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir di saat bangsa Israel, orang-orang Israel diperbudak oleh Firaun. Tuhan yang sama juga telah menjaga bangsa Israel di padang gurun. Tuhan yang sama juga yang telah menyatakan diri kepada Mose, dan Tuhan yang sama juga telah menyatakan diri kepada kita semua lewat karya-karyanya yang ajaib melalui pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Sekalipun si Monsil Sitomorang setiap dia melakukan pengajian dan banyak pengikutnya, selalu dia membahas Alkitab, Alkitab, Alkitab. Itu yang dia bahas. Dia kutip firman Tuhan demi firman Tuhan, lalu dia artikan dan tafsirkan firman Tuhan itu menurut otaknya dia. Kita berdoa supaya otak, pikiran, hati Monsil Sitomorang dijamah oleh Tuhan. Segala roh yang bukan berasal dari Tuhan kita tolak di dalam nama Yeshua HaMashiach. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ayo jangan berdiam diri. Kita harus memberitakan Injil kepada setiap orang, kepada orang di sekitar kita. Kita ceritakan man huwa Yeshua, siapa itu Yeshua HaMashiach. Kita ceritakan, kita bersaksi bagaimana kita mengalami Yeshua HaMashiach, dan kita bersaksi bagaimana setelah kita mengalami Yeshua HaMashiach, kita bersaksi bagaimana baiknya Yeshua HaMashiach kepada kita, sehingga orang-orang melihat luar biasa Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, sebagaimana yang saya katakan tadi, semua umat manusia butuh juru selamat, butuh petunjuk jalan ke surga. Karena kita berasal dari dunia, maka kita butuh pribadi yang datang dari surga, pribadi dari surga untuk memberitahukan kepada kita, untuk memberitahukan kepada kita, dan untuk menunjukkan jalan kepada kita sehingga kita sampai ke surga. Kalau tidak, kita tersesat dan kita berada di neraka. Terima kasih, kiranya video singkat ini bisa ditonton oleh penontonnya si Monsil Sitomorang. Shalom alaikum bishim HaMashiach, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin.